Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Iskandar Malik dari SMP Assalam. Nah di sini saya akan membuat atau mempresentasikan media pembelajaran menggunakan Canva Pendidikan. Oke, sebelumnya Bapak Ibu mungkin sudah ada yang tahu atau belum mengenai aplikasi Canva. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu apa aplikasi Canva dan untuk apa aplikasi Canva. Nah, di sini mungkin jika ada yang belum tahu saya jelaskan dulu sedikit ya. Apa itu Canva? Canva merupakan aplikasi berbasis web yang memungkinkan pengguna mengubah gambar, terus membuat kreasi grafis. Selain itu juga pengguna juga dapat mengunduh desain lain seperti tema, font, dan foto untuk mempercantik hasil kreasi. Nah, Bapak Ibu juga dapat menggunakan Canva ini untuk membuat poster, spanduk, brosur dan lain sebagainya. Lebih banyak lagi ya. Nah, di sini Canva juga memiliki kelebihan dan kekurangan seperti aplikasi yang lain, karena tidak ada yang sempurna ya. Manusia juga tidak ada yang sempurna, apalagi aplikasi yang dibuat oleh manusia. Nah, untuk kelebihan Canva. Kelebihan Canva memiliki tampilan yang sederhana dan mudah digunakan. Nah, memiliki banyak template yang bisa diedit. Tidak perlu menginstal aplikasi ke laptop, cukup menggunakan link Canva pada web browser. Nah, biar Bapak Ibu tidak pusing atau tidak bingung, saya contohkan dulu ya. Nah, pertama Bapak Ibu mungkin dari menu bisa dicari menggunakan Google Chrome. Klik dulu Google Chrome, tab. Di sini Bapak Ibu bisa langsung cari, bisa menggunakan www.canva.com. Nah, ini untuk aplikasi Canva. Ketika sudah, klik enter. Mohon maaf, ini error katanya. Kita coba lagi. Bisa juga ya, tidak harus menggunakan www, tapi kita langsung saja carinya gini, Canva. Bisa langsung klik. Nah, ini mungkin ini untuk sudah masuk ke dalam menu atau sudah daftar ya. Karena kan kita belum daftar, misalkan bisa cari lagi Canva.com. Jadi ini sudah ya. Canva. Jangan di situ jadinya, tapi di sini. Canva. Nah, ini gambaran aplikasinya. Aplikasi ini namanya aplikasi Canva yang di paling atas ya. Oke. Sebelum masuk ke aplikasinya, saya jelaskan dulu kekurangan dan kelebihannya Canva. Oke. Kekurangan dan kelebihan Canva. Nah, Canva juga bisa digunakan di mobile atau di HP ya. Jadi tidak hanya bisa digunakan di laptop, tapi di HP juga bisa. Tetapi harus menginstal dulu aplikasinya. Gitu ya. Jadi harus menginstal dulu aplikasinya. Lewat mana? Yaitu melewati Play Store. Sama pencarian gimana? Canva langsung. Aplikasi Canva download. Nanti saya jelaskan untuk cara pendaftarannya.
atau cara daftarnya ya. Nah, Canva juga bisa digunakan sebagai alat belajar ataupun sebagai media pembelajaran. Kenapa? Karena menghemat waktu. Tidak perlu menggunakan media lain seperti televisi, laptop ataupun proyektor. Ya, jadi Canva juga kan bisa diinstal di HP ya. Jadi sangat mudah. Nah, itu untuk kelebihannya. Sekarang kelemahannya atau kekurangan Canva. Bila tidak menggunakan akun Canva for Education, maka pengguna tidak bisa menggunakan fitur Pro. Apa sih fitur Pro? Nah, fitur Pro itu fitur yang harus berbayar, Nah, saya contohkan lagi di sini fitur yang berbayar. Nah, contohnya seperti ini, Bapak. Ini adalah fitur Pro, fitur yang berbayar. Nah, ini misalkan kalau kita daftar menggunakan akun biasa atau menggunakan Gmail, itu ini logonya bukan begini. Ini bakal logo RP atau seperti logo mahkota. Kenapa? Karena ini berbayar, harus premium ya. Jadi kita itu harus premium agar bisa mengakses yang kita inginkan. Nah, karena kita seorang pengajar atau guru, jadi kelebihan guru itu sangat luar biasa. Jadi kita difasilitasi oleh Bapak Kemendikbud lewat Belajar ID, itu aplikasi yang tadi yang Pro itu bisa digunakan oleh guru atau oleh pengajar. Jadi gratis untuk kita ya. Nah, selanjutnya contoh penggunaan Canva. Kita bisa memberikan tugas kepada siswa, bisa mengumpulkan tugas melalui fitur yang tersedia pada Classroom Canva. Nah, jadi Canva juga itu berkolaborasi dengan Classroom. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu itu sedang buat tugas tapi tidak ingin ribet. Nah, Bapak Ibu silakan dulu buat dulu tugas, misalkan di Classroom, tugasnya apa, lalu bagikan linknya kepada siswa-siswi Ibu Bapak. Nah, suruh mengisi melalui aplikasi Canva ini ya. Nah, yang pertama mungkin kita buat dulu tugasnya. Setelah buat tugas, nah di sini sangat gampang ya, sangat efisien. Jadi ketika sudah mengerjakan tugas, misalkan ini tugas yang harus diupload, kita klik bagikan. Nah, di sini ada fitur Google Classroom. Nah, ini adalah pintasan. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu tidak ingin ribet ya, di spam oleh siswa karena di chat pribadi gitu ya, di japri. Kalau tidak ingin ribet, nah buat saja Google di Classroom itu formnya. Nah, bisa misalkan ini sudah dikerjakan, nah, arahkan ke bagikan, terus di sini ada Google Classroom, kita klik dulu Google Classroomnya. Nah, tunggu sebentar. Nah, di sini ada berbagi ke Classroom. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, misalkan saya sudah murid, klik dulu grup yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Misalkan di sini saya klik sini. Nah, kok masih sama belum bisa dibuka karena masih ada di sini nih. Pilih tindakan. Nah, di sini ada pilih tindakannya ada 4. Ada buat tugas, ajukan pernyataan, buat pengumuman, dan buat materi. Nah, mungkin misalkan saya contohkan untuk siswa ya. Jadi di sini tindakannya kita pilih buat tugas. Nah, ini sudah bisa diakses. Ketika kita misalkan membuat materi atau pengajar, bisa juga ya. Tapi di tindakannya kita pilih buat materi. Nah, kita klik sini, buka. Nah, nanti akan muncul di dalam Classroom yang Bapak Ibu buat. Di sini bisa gunakan
Nah, ini juga kan bisa diganti, misalkan nama siswa atau nama materinya apa. Jika sudah, silakan diposting gitu. Misalkan di sini nama tugas tugas resume atau rangkuman. Nah, di sini langsung bisa diposting ya. Nanti akan muncul di Google Classroom Ibu Bapak. Oke, kita lanjut. Nah, aplikasi Canva ini juga bisa digunakan untuk membuat presentasi. Nah, seperti yang saya gunakan sekarang. Nah, sekarang saya juga menggunakan presentasi itu menggunakan aplikasi Canva. Jadi sangat efisien ya. Jadi tidak ribet harus mencari template, harus mencari apa. Di sini sudah disediakan. Selanjutnya bisa digunakan untuk membuat video pembelajaran. Nah, jadi tidak hanya membuat brosur, spanduk, membuat PowerPoint. Nah, aplikasi Canva juga mempunyai fitur itu membuat video pembelajaran. Nah, mungkin untuk video pembelajaran ini saya tidak akan jelaskan karena ada rekan saya yang akan menjelaskan nanti di channel YouTube teman saya, bisa dilihat. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan akses ke aplikasi Canva? Karena harus daftar dulu ya. Seperti saya bilang tadi, sebelum membuat desain ataupun apa itu, kita harus daftar dulu. Nah, ini linknya www.canva.com atau www.canva.com. Nah, saya contohkan lagi, misalkan Bapak Ibu daftar Canva. Nah, cari dulu Canva. Nah, ini Canva. Sudah, silakan klik yang ini, yang paling atas ya. Klik. Nah, nanti di dalamnya itu Bapak Ibu mungkin harus disuruh memasukkan Gmail. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu itu seorang pengajar, Bapak Ibu bisa memasukkannya menggunakan akun Belajar ID ya. Agar kenapa? Agar ketika aku fitur Pro-nya atau premiumnya itu bisa gratis, bisa digunakan. Gitu ya. Karena kalau menggunakan akun Gmail itu tidak bisa menggunakan fitur Pro, harus berbayar dulu ya. Oke. Nah, jadi ketika sudah daftar, ini gambaran untuk di layar utamanya. Di sini ada buat desain. Nah, ini nama akun Bapak Ibu. Ini saya menggunakan akun teman saya ya. Nah, untuk membuat desain juga itu ada dua ya. Yang pertama membuat desain manual, itu membuat desain manual itu kita sendiri yang membuat. Misalkan Bapak Ibu membuat dokumen, membuat logo, membuat video, poster, dokumen, resume, cerita Instagram, sertifikat. Di sini banyak banner. Jadi tinggal pilih kemauan Bapak Ibu ya. Sesuaikan dengan apa kebutuhan yang Ibu Bapak butuhkan. Oke. Jika Bapak Ibu tidak ingin ribet, misalkan tidak ingin ribet mencari materi ataupun ide, di sini ada yang manual ya. Tinggal template manual. Misalkan di sini saya mau mencari banner Ramadan. Nah, tinggal klik, langsung enter. Nah, akan muncul di sini banyak sekali pilihan. Bapak Ibu tinggal sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Oh, misalkan Bapak Ibu mau ini. Nih, karena kita menggunakan Belajar ID ya. Karena kita sebagai pelajar. Nah, ini menjadi gratis karena bantuan dari Belajar ID ya. Oke. Tapi kalau yang akun biasa ini tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena ini Pro. Ini harus berbayar ya. Oke. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Yaitu
Cara menggunakan Canva. Cara menggunakan Canva. Penggunaan Canva sangat mudah karena aplikasi ini dibuat pengembang agar mempermudah pengguna dalam hal desain dan mengupload desain ke dalam format apapun. Dengan Canva Anda bisa membuat desain grafis dengan mudah ya, menggunakan konten yang telah tersedia membuat pembelajaran. Selanjutnya yaitu bagaimana menggunakan Canva sebagai media pembelajaran. Nah, di sini yang pertama itu sudah kewajiban Bapak Ibu untuk menyiapkan dulu materinya. Karena kenapa? Karena sangat diperlukan. Karena tidak mungkin kita misalkan membuka aplikasi Canva terus Bapak Ibu bingung kan kalau tidak materi yang harus disiapkan. Jadi siapkan dulu materinya karena itu hal yang wajib. Terus ketika sudah menyiapkan materi, tentukan jenis pembelajaran yang ingin dibuat. Nah, ketika sudah ditentukan, selanjutnya cari grafis yang berhubungan dengan materi yang ingin disampaikan. Misalkan Bapak Ibu guru IPA, otomatis mencari template-nya juga harus template tentang IPA, misalkan tumbuhan. Jadi mencari template tentang tumbuhan. Bukan misalkan Bapak Ibu itu guru IPA tapi mencarinya bahasa Arab gitu ya. Jadi tidak sinkron dengan pelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Nah, terus bisa digunakan juga membuat itu sudah ya. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin dari saya hanya segitu ya. Mohon maaf jika ada kata-kata ataupun perilaku yang kurang berkenan di dalam hati Bapak Ibu. Saya juga hanya manusia, mempunyai kelebihan, mempunyai kekurangan. Seperti Canva ini mempunyai kelebihan kekurangan. Mungkin cukupkan sekian dari saya. Saya Dede Iskandar Malik pamit. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si awas